Baik teman-teman, terima kasih sudah kembali ke channel ini. Kesempatan ini aku akan berbagi kepada kalian tentang bagaimana cara mengatasi data yang tidak normal menjadi normal, seperti itu. Nah, ketika kalian ingin menguji hipotesis dalam penelitian, langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah menguji data normalitas atau tidak normal di variabel yang kalian miliki. Nah, bagaimana caranya? Tentunya aku akan berbagi caranya ini dengan aplikasi Stata, ya. Ini aplikasi yang sangat bisa membantu kita dalam menganalisis data yang kita miliki, seperti itu. Langsung saja teman-teman, ya, kita coba buka data yang sudah aku sediakan. Nah, di sini ada 3 variabel yang menjadi bahan pembelajaran kita. Satu variabel X, X2 dan Y. Ya. Kita coba buka. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, kita ingin melihat terlebih dahulu apakah data kita ini normal atau tidak. Ya, dengan cara teman-teman pilih statistik, ya, kemudian pilih summarize, kemudian di sini pilih distributional plots and test. Nah, sedangkan untuk uji normalitas data, teman-teman sebenarnya bisa gunakan yang Aquinas, ya, Shapiro-Wilk dan Shapiro-Francia. Nah, silahkan teman-teman, pada intinya tujuannya adalah sama. Nah, kita coba lihat dengan Shapiro-Francia. Nah, di sini jendela aktif, ya, kita pilih semua variabel itu X2 dan variabel Y. Kemudian kita oke-kan teman-teman. Nah, di sini kalian lihat ada variabel X1, X2 dan Y. Untuk melihat ataupun menyimpulkan apakah data kita ini normal atau tidak, teman-teman tentunya sudah kenal atau sudah pernah menggunakan angka koefisien 0,05. Artinya 5% adalah angka margin of error-nya penelitian kita. Nah, kalau kita pakai itu, berarti aturannya adalah ketika angka koefisien itu lebih tinggi dari angka ujinya, berarti disebut normal. Ketika di bawah 0,05 berarti itu angka yang tidak normal. Nah, berarti X1 adalah angka ataupun data yang bisa kita sebut normal. X2 dan Y karena di bawah 0,05 maka kita sebut sebagai data yang tidak normal, seperti itu. Nah, X2 ini dan Y ingin kita ubah teman-teman. Bagaimana caranya agar datanya ini bisa menjadi normal, seperti itu, menggunakan Stata. Ya, cara yang pertama adalah sebenarnya kita bisa mengubah ataupun menambah jumlah sampel dalam penelitian kita untuk X2 dan Y-nya. Ya, tetapi secara matematiknya atau secara statistiknya menggunakan Stata bisa teman-teman. Ya, pertama sekali adalah kita mencoba cek terlebih dahulu yang namanya ladder of powers-nya X2 dan Y ini. Dengan cara adalah teman-teman pilih statistik, ya, kemudian pilih summary, ya, yang ini, kemudian teman-teman bisa pilih distributional plots. Di sini ada. Kemudian teman-teman bisa pilih ladder of power. Ya, sorry. Kita ulangi, statistik, summarize, kemudian distributional plots and test, kemudian ladder of power. Nah, kita ingin melihat variabel apa saja karena kita tadi melihat ada variabel X2 yang tidak normal dan Y, itulah saja kita buat teman-teman. Oke kan? Ya, ini untuk variabel X2, ya. Secara matematiknya ketika kita ingin melihat apakah ini normal atau tidak, teman-teman langsung saja di PC2 ini, ya, PC2 ini, probability C2. Itu artinya dengan transformasi kubik dia 0,505 atau dengan square dia 0,805 teman-teman. Artinya angka yang dua ini, kubik dan square ini, kalau kita pakai sebenarnya data kita adalah normal, seperti itu, ya. Nah, kita ingin melihat lagi misalnya ladder
tadi ladder ya teman-teman, X2, kita lihat ladder of Y ya. Nah, Y kita pilih lagi summarize, kemudian pilih distributional plots and test ya, kemudian pilih ladder of power, kemudian pilih Y. Oke. Nah, yang Y teman-teman bisa lihat di sini juga ternyata yang memungkinkan untuk kita pakai atau diubah ya adalah kubik ya, itu 0,512 square 0,883. Itu artinya teman-teman kalian bisa menggunakan kedua ini sebenarnya untuk menguji data normalnya seperti itu. Nah, tetapi tahapan ini tidak sampai di sini saja teman-teman, kita harus meng-create ya variabel yang baru ya, variabel yang baru untuk menandakan bahwa X2 ini dan Y ini sudah kita tambahkan, dan ketika kita uji nanti menggunakan normalitas data dia sudah normal seperti itu. Nah, cara berikutnya adalah teman-teman pilih data ya, kemudian pilih create or change data ya. Kemudian kalian pilih di sini ya, ada variable type ya, itu float. Kemudian silahkan teman-teman pilih variable name ya, variable name-nya apa seperti itu. Nah, tadi kan X1-nya, X2-nya itu adalah variabel yang tidak normal seperti itu ya. Nah, agar lebih memudahkan kita ubah saja dengan variabel name-nya normal X2. Ya, di sini teman-teman pilih specific value or an expression. Ini teman-teman pilih yang mana ingin digunakan ya, dari kubik atau square ini dengan formula yang ada teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada, tadi kita memilih square ya. Teman-teman kopikan ini ya, kopikan, klik kanan, copy, kemudian pilih di sini paste ya, kemudian create. Nah, di sini oke kan, langsung, dan kita pilih oke. Langsung generate normal X2 sama dengan X2, ini tanda atas ya teman-teman, dan 2 seperti itu. Kita lihat di data editor. Nah, dia sudah langsung dibuat normal X2 di data editor ini. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk Y ya. Kita pilih statistik, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih create or change data, kemudian kita pilih yang jendela aktif ini adalah use, kemudian kita pilih lagi atau kita ketikkan di sini adalah normal Y biar sama teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mau menggunakan rumus formulanya untuk Y, silahkan lihat di sini. Kita pilih tadi yang Y atau yang square ini ya teman-teman, dengan formulanya yang ini, dan 0,883. Kita kopikan ya, kemudian silahkan teman-teman masukkan ke generate create a new variable tadi. Nah, ini kita hapus, buatkan seperti ini, kemudian klik ya, create, kemudian oke, dan pilih oke teman-teman. Jadi ada 2 generate data yang sudah dimasukkan ke dalam data editor kita. Ada normal X2, normal Y ya. Nah, untuk membuktikan apakah dia sudah normal atau tidak, teman-teman tinggal ulangi bagaimana cara menguji normalitas data ya. Kita pilih statistik, kita pilih summary and descriptive ya, bukan ya, ini distributional plots and test. Teman-teman pilih lagi yang Shapiro-Francia normality. Nah, kita lihat ya, kita tadi ingin menggunakan variabel ini, kita hapus dulu. Ini variabel X1, kemudian normal X2, kemudian normal Y. Oke. Kita oke kan, apakah sudah normal teman-teman? Nah, ternyata ketika kita uji menggunakan
data yang sudah kita create tadi ya dengan teknik Shapiro-Francia, semua angka probabilitas Z-nya itu di atas 0,05 teman-teman ya, bahkan lebih dari 0,05 gitu ya. Nah, dibandingkan dengan tadi yang kita awal menggunakan Shapiro-Francia dengan yang sama, dia X2 masih 0,00568, Y 0,01392. Itu artinya data kita semuanya sudah berdistribusi normal seperti itu. Nah, dengan cara ini kalian sudah bisa melakukan uji hipotesis untuk penelitian yang sedang kalian analisis seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman cara ini bisa membantu, dan semoga dengan video ini teman-teman bisa juga memberikan tanggapan untuk bagaimana sebenarnya uji normalitas data yang normal dan tidak normal menjadi normal seperti itu. Kalau ada cara yang bisa teman-teman sharingkan, silahkan komentar, dan jika kalian memang suka video ini silahkan like teman-teman, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Demikian teman-teman, terima kasih.